Akselerasi perkembangan teknologi digital ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dapat memberi manfaat yang signifikan di berbagai aspek kehidupan, di sisi lain memiliki dampak negatif yang begitu luar biasa. Salah satu dampak negatif yang paling marak terjadi saat ini adalah menjamurnya berbagai jenis aplikasi pinjol ilegal yang dapat dengan begitu mudahnya diakses oleh masyarakat melalui smartphone mereka. Tanpa perlu memberi jaminan aset dengan syarat dan ketentuan yang tergolong cukup mudah, pinjol begitu digemari oleh masyarakat sebagai jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Saya sendiri sebenarnya tidak ada masalah dengan orang yang melakukan pinjol selama mereka yakin bisa melunasi pinjol itu. Karena ya kebutuhan orang beda-beda lah ya. Kita juga baru melewati masa pandemi, banyak yang butuh uang untuk kebutuhan hidup dan lain-lain. Tapi yang saya permasalahkan adalah praktik pinjol ilegal. Hanya berdasarkan data dari Januari sampai Mei 2023 saja, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat ada 3.900 sekian aduan masyarakat terkait pinjaman online. Kita juga pasti sering dengar tentang kasus-kasus terkait pinjol di mana banyak masyarakat yang terjebak dengan bunga pinjaman yang tidak masuk akal atau cara penagihan yang tidak manusiawi dan lain-lain sebagainya. Dampak negatif lain dari perkembangan teknologi digital ini adalah judi online. Untuk kategori pemain judi slot online terbanyak di dunia, Indonesia itu menempati peringkat pertama. Ini angka yang sangat banyak dan tidak menutup kemungkinan juga banyak dari user judi online ini yang melakukan pinjaman online juga. Ini seperti lingkaran setan yang tak ada habisnya. Memperoleh uang secara instan dan cepat memang terlihat menggiurkan. Tidak sedikit orang yang dengan sengaja dan sadar menghalalkan cara untuk memperoleh uang secara instan. Baik itu karena kebutuhan mendesak ataupun semata-mata hanya karena untuk gaya hidup. Ada banyak contoh kasus, salah satunya ada anak penyanyi dangdut yang ditangkap polisi karena jual narkoba. Karena katanya untung 700.000 sampai 3 juta per hari, tanpa memikirkan bagaimana dampak buruknya bagi masyarakat. Ada juga orang yang lebih jahat lagi, yaitu memanfaatkan masyarakat dengan menjanjikan akan dipekerjakan sebagai TKI atau tenaga kerja Indonesia di kawasan Timur Tengah dengan gaji yang sedemikian besarnya. Dengan penyebaran informasi yang begitu cepat dan mudah didapatkan di era digital ini, orang-orang jahat di luar sana dengan mudah dapat memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat kita menjadikan mereka sebagai target pasar. Adapun berita bahwa Kepolisian Republik Indonesia atau Polri akan membentuk direktorat khusus untuk penanganan kejahatan cyber di 9 wilayah. Tentu ini langkah yang sangat baik dari kepolisian kita. Tapi ini bak mati 1 tumbuh 1000 di era digital yang cepat ini. Maka dari itu perlu adanya kerjasama dan kesadaran dari diri kita tentang bahaya isu ini. Saya berharap aparat pemerintah, baik Polri, Kominfo, dan instansi-instansi terkait lainnya mau terus berusaha dan terus berinovasi dalam penanggulangan terhadap modus-modus kejahatan yang lahir dari penyalahgunaan teknologi digital, baik itu pinjaman online yang ilegal, judi online, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Saya berharap kita semua yang sedang dalam masa ekonomi sulit bisa mendapatkan jalan keluar yang lebih baik lagi tanpa harus mengambil langkah instan yang dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain.